Ketika ayatnya turun, Nabi langsung menghimpun para sahabat, kemudian menerangkan, ini ya kandungannya, praktekkan dalam kehidupan. Masya Allah. Di mana Nabi mengajarkan itu? Taklim pertama dimulai. Jangan bayangkan tempat seperti ini. Ya, tempat yang sangat luar biasa, ya, sederhana. Keadaannya terjauh dari beberapa lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena memang, maaf ya, ikut taklim di zaman Nabi tidak mudah. Kalau tidak diinterogasi, dieksekusi. Ya, maka rumah pertama yang dipilih, rumah yang sangat strategis, ya, tidak banyak dicurigai, itu rumah Arqam bin Abi Arqam. Pemuda 17 tahun, masuk Islam ke-17 dari 40 orang pertama yang belajar dari Nabi. Beliau punya rumah, kalau antum nanti umrah insya Allah, sa'i dimulai dari Bukit Safa. Jadi di sekitaran Bukit Safa ini tempatnya, Arqam bin Abi Arqam, ya, talimnya di sekitaran ini pertama kali. Yang hadir 40 orang. Jangan dikira mudah, begitu akan berangkat ketahuan akan ikut ta'lim Nabi, itu resikonya bisa kematian. Bisa kematian. Kematian, Masya Allah, ada satu keluarga ketahuan, kan? Amr bin Yasir, ketahuan masuk Islam satu keluarga. Apa yang terjadi? Ya, tiga-tiganya diikat. Dimulai dengan bapaknya, irtad, kembali ke murtad. Kata bapaknya ahad, irtad, ahad. Dibuka ikatannya, dipindahkan ikatannya ke 4 kuda berbeda. Tangan kanan 1 kuda, tangan kiri 1 kuda, kaki kanan 1 kuda, kaki kiri 1 kuda. Irtad, murtad kamu, ahad, ahad. Ditepuk semua kudanya itu ke arah berbeda dengan tepukan yang kencang. Kemudian kuda berlari dan semua anggota tubuhnya, tangan dan kaki lepas. Syahid, syahid ya. Tayyib. Dan semua diminta melihat. Ibundanya diambil kemudian, diikat serupa, Masya Allah. Dihunuskan dengan pedang dalam keadaan mengandung. Irtaddi enti, ahad. Murtad kamu, ahad. Murtad, ahad. Mohon maaf ya. Tiba-tiba ditusuk kemudian sampai ke janinnya dikeluarkan. Syahidah. Perempuan syahid pertama dalam Islam, syahidah. Amr dibiarkan melihat begini. Minta disaksikan untuk memberikan contoh pada yang lain. Kalau masuk Islam, kalau bukan meninggal akan gila seperti ini. Ternyata Alhamdulillah dijaga oleh Allah dalam keadaan sehat sampai wafatnya dan baik. Tidak mudah. Tapi semangatnya luar biasa. Belajar mereka dengan Nabi. Dikejar, menerima ayat, menerima ayat, menerima ayat. Sampai banyak diantara mereka menjadi ahli surga. Disebutkan dalam lisan Nabi. Bahkan 10 orang tanpa hisab. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Uthman fil jannah kata Nabi, Umar fil jannah, Ali fil jannah. Masya Allah. Ya, masuk surga tanpa hisab. Dan siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi jangan dibayangkan ustaz semua. Ada pengusaha. Abu Bakar pengusaha. Uthman pengusaha. Abdurrahman bin Auf pengusaha. Masya Allah. Pengusaha, bahkan Arqam bin Abi Arqam usia 17 tahun itu pengusaha muda dan sukses. Ya. Jadi tidak harus Anda menjadi soleh bisa masuk surga, jadi ustaz tidak harus seperti itu. Ya, pengusaha bisa masuk surga, pebisnis masuk surga, diplomat bisa masuk surga, birokrat masuk surga seperti Amr bin As, ya, Umar bin Khattab masuk surga juga. Tapi surganya Anda yang Anda dapatkan dengan amalan Anda itu tidak melupakan identitas keislaman Anda. Luar biasa itu dan semua berhasil. Nanti saya tunjukkan ya. Setiap 40 orang ini menyebar ke tempat itu selalu memberikan nilai-nilai keindahan dan penduduknya pasti itu muslim. 40 orang ini ketika menyebar nanti ke seantero dunia dan mereka tinggal walaupun cuma sejenak di situ, itu menetapkan dan kemudian menghasilkan nilai keislaman setelahnya. Termasuk nanti kita akan lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian ketika hijrah beliau ikut ke Ethiopia, ya, yang Raja Najasyi itu ikut ekspedisi pelayaran sampai dengan tujuannya ke Cina, Laut Cina Selatan, mampir di kota Baros, 414 km dari kota Medan ke arah Tapanuli, cuman singgah sebentar, hasilnya muslim kita sampai sekarang. Nusantara. Bagaimana ekspedisi seorang Muawiyah, ya, dari Afrika Utara, dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, nyebrang sedikit nanti ada Sisilia, gitu kan? Padahal ujungnya sampai ke Syam. Terakhir di Syam, di Syria, maka dibangun Masjid Muawiyah di sana. Tapi sampai sekarang Mesir, Libya, Tunisia, Maroko muslim. Silahkan cek. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Sampai sekarang, Masya Allah, Yaman. Semua yang berangkat, diajarkan oleh Nabi SAW, itu selalu membawa nilai-nilai ketangguhan. Dan hasilnya positif. Ada semua. Ya. Ini yang paling menarik, Pak. Sahabat Nabi, ahli surga, dekat dengan Allah, masih mau taklim walaupun terancam jiwanya. Banyak diinterogasi. Masya Allah, Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabatnya juga bukan, surga belum jelas sampai hari ini, amalan masih berantakan, hisab menegangkan, kurang apa lagi fasilitas taklimnya? Ustaz datang sendiri, kajiannya live, tempatnya bagus, ada bagian snacknya, ada juga macam-macamnya. Anda belum mau belajar juga, Anda siapa sih sebenarnya? Bahkan Nabi aja taklim, lihat Nabi, Nabi SAW, manusia paling mulia, orang paling takwa, itu dalam sepekannya masih punya waktu belajar dengan malaikat Jibril. Setiap Ramadan beliau belajar Quran. Setiap kesempatan wahyu beliau belajar. Masih belajar. Nabi soleh luar biasa. Dekat dengan Allah. Ahli surga. Masih mau belajar.
Dan beliau itu, Masya Allah, pemimpin umat, panglima, ayah paling baik, suami paling penyayang pada istri-istrinya. Masya Allah, kakek paling sayang kepada cucu-cucunya. Luar biasa. Keluarganya sejahtera. Istri yang hidup dengan beliau 9 orang dan nyaman keadaannya. Antum bukan nabi, bukan rasul, sesibuk apa sih? Istri 1, masih ada yang jomblo juga gitu kan? Gak mau belajar. Coba kita lihat keadaan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada sesuatu yang harus dirubah di sini. Ada sesuatu kebaikan, kan? Nah, teman-teman, sekarang kita mau fokus pada sesuatu yang penting. Pelajaran ini ditangkap. Ya. Singkatnya, setelah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dalam usia Nabi SAW 53 tahun, kemudian disebarkan dengan lebih meluas lagi. Saya persingkat ya. Islam diajarkan sampai Nabi SAW wafat, kemudian mulai menyebar mereka